Kantor Mujahadah Asmaul Husna, Tokoh Agama, Religi, HBI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa MKH TV di mana saja berada, alhamdulillah hari ini kita bisa berjumpa kembali dalam broadcast dengan Unur Kembar The Boys, yaitu bersama Eyang Solehan Selamat MT dari Padepokan Unur Kembar Boys dan dari pemimpin majelis Hakul Yakin di Desa Gentasari Kroya. Dan hari ini kita akan bincang-bincang bersama beliau terkait dengan kegiatan hari ini. Selamat malam ya. Alhamdulillah, selamat malam. Sehat yang? Sehat selalu. Alhamdulillah. Ini yang terkait dengan kegiatan hari ini di Unur Kembar Boys bersama teman-teman sahabat semua akan mengadakan apa aja yang kegiatannya yang? Untuk malam ini ada sebuah kegiatan di PWI, yaitu musyahadah di masjid di kampung Ayamalas. Jadi memang setiap malam Sabtu dari PWLS itu mengadakan musyahadah bersama. Dan dari Hakul Yakin, terima kasih Mbak Ubi ya. Terima kasih Mbak Ubi, pada malam ini Puisi Unur Kembar, karena Puisi Unur Kembar ini menyatu pada PWLS, sehingga pada malam ini ada sebuah kegiatan musyahadah bersama di masjid di Ayamalas. Dan nanti untuk PC Kecamatan Kroya itu berkumpul di sana. Dan alhamdulillah karena Puisi Unur Kembar ini ikut di PWI, ya kita harus ke sana. Jadi pada malam ini boleh diketahui, ini satu hal yang perlu diketahui, bahwa Puisi Unur Kembar pada intinya di dalamnya ada Hakul Yakin juga PWLS. Jadi antara basis, kolektor dan emitor sudah menyatu. Pada intinya itu adalah Hakul Yakin. Nah, Hakul Yakin ditambah lagi di Puisi Unur Kembar. Puisi Unur Kembar lagi ini ditambah lagi masuk ke organisasi PWLS. Sehingga mudah-mudahan di antara tiga ini menyatu, antara basis, kolektor dan emitor akhirnya luar biasa. Dan saya memang sudah siapkan perjuangan di PWLS apapun yang terjadi, karena saya sudah hikmah terhadap beliau Syarif Abbas. Apalagi kita sudah tahu figur beliau. Beliau adalah seorang yang betul-betul luar biasa, sehingga saya pun hikmah. Sehingga mudah-mudahan mujahadah nanti kita berjalan bersama-sama ke sana harus dilandasi dengan jiwa lillah. Harus betul-betul karena Allah semata. Apalagi di PWI ini betul-betul di dalamnya adalah untuk memperjuangkan sejarah lokal harus kita pertahankan, termasuk hal-hal yang tidak sesuai dengan sejarah atau pembengkokan sejarah harus kita luruskan. Termasuk kayak tadi malam disampaikan sama Syarif Abbas itu, ketika terjadi makom palsu, makom palsu harus kita benarkan. Tapi alhamdulillah di wilayah kita alhamdulillah ada. Memang sebelum hal ini terjadi tahun 2023 itu sudah saya bongkar makam, memang jaraknya 1 meter lebih, hanya pembenaran saja. Tapi alhamdulillah damai, tidak ada masalah, karena itu saya nggak bisa sendiri. Jadi ya kita kembali terhadap rekan-rekan kita ini di PWI, ya mari bareng-bareng bersama-sama, niat yang baik, sucikan hati, memperbaiki niat, dan kita berjuang harus menggunakan etika, harus menggunakan mengedepankan adab. Jangan sekali-kali kita bergerak tanpa adab. Di mana tempat? Jadi PWI harus yang bermartabat. Oke. Siap. Ketika yang tidak bermartabat, tolong hentikan dulu. Walaupun bagaimanapun kita membela pada zuriyah Wali Songo. Jadi kita harus rentutnya ke sana, mikirnya ke arah sana. Jadi semuanya harus menggunakan etika, harus menggunakan adab. Apalagi kita orang Indonesia asli, kemanusiaan yang adil dan beradab. Mengacu pada Pancasila, yang pertama itu kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita PWI harus mengedepankan adab. Karena adab inilah yang mampu mengangkat kita semua. Ketika pergerakan kita tidak beradab, ini saya tidak fokus. Ini harus kita kembalikan adab.
di mana tempat, apalagi yang terkait di dalamnya boys harus beradab, harus punya adab, harus mengerjakan adab. Ini yang harus kita tekan. Kira-kira itu yang perlu kita ketahui bersama sebelum kita berjalan. Itulah Mbak Opi yang perlu kita ketahui. Terima kasih yang luar biasa nasihat untuk kami semua, bahwa kami semua generasi Unur Kembar Boys tentunya harus beradab. Bahasa Inggrisnya mempunyai attitude, bahasa Jawanya ajining diri sokolati, ajining roko soko busono. Jadi luar biasa. Disitulah kita harus sebagai warga Cilacap, orang Jawa harus tetap mengedepankan adab dahulu. Dan hari ini kita bincang satu lagi pertanyaan. Ini yang terkait peran serta Anda di Unur Kembar Boys untuk kemasyarakatan umat khususnya di Kabupaten Cilacap. Ya. Jadi untuk ke depan yang terkait dengan Unur Kembar Boys ini memang yaitu kita selalu membantu untuk kegiatan. Yang pertama itu kegiatan-kegiatan kayak peringatan yang terkait hari besar Islam dan yang lain-lainnya. Iya. Itu ya, itu serta kita libatkan ke sana sampai hal-hal yang terkait dengan sosial pun kita libatkan ya untuk melatih, karena boys ini anak-anak muda. Ya. Juga boys ini masih perlu gemblengan mentalnya itu masih kurang. Ya. Ya, masih perlu pendidikan. Ya. Sehingga yang jelas mudah-mudahan boys ini pertama mental dan adab. Karena walaupun bagaimanapun adab itu sangat diutamakan. Ya. Sehingga saya terhadap boys itu selaku pembina itu selalu menekankan harus beradab. Ketika tidak beradab ya kadang-kala saya cuek kayak gitu. Hanya pembenaran. Ya. Kali menekan terhadap boys Unur Kembar itu adab. Karena walaupun bagaimanapun man laisal adab wa huwa kadzdzub. Masa boys kayak lalat, tidak tahu diri. Jadi saya selalu siapapun orangnya yang tidak punya adab bagaikan lalat. Itulah, itu yang kecil-kecil saja. Apalagi Rasulullah diturunkan untuk dunia. Di dunia hanya li utammima makarimal akhlak, untuk menyempurnakan akhlak. Apalagi kita masuk di PWI adalah penerus memperjuangkan Wali Songo. Wali Songo kayak apa? Adabnya itu kayak apa? Selalu mengedepankan adab. Ya itulah, Rasul diturunkan ke dunia yang paling sangat diutamakan adalah utammima makarimal akhlak, hanya untuk menyempurnakan akhlak. Sehingga saya misi di Boys adalah yang utama adalah akhlak. Ketika yang tidak berakhlak tetap saya harus memberikan masukan. Kiranya hanya itu yang saya sampaikan, karena ini sudah cukup malam dan insya Allah sudah ditunggu di sana. Ya kita berangkat. Ayo kita yel-yel bareng ya. Ya. Masya Allah, tabarakallah, Unur Kembar Boys yang diasuh oleh Eyang Solehan Selamat MT luar biasa, menjadi generasi agar kita mempunyai etika adab, etika terhadap orang tua, guru, teman-teman, sahabat, dan kepada yang lebih tua dan yang lebih muda harus tetap beradab. Harus kita patuhi adab dulu, dan selanjutnya kita ikutin Eyang Selamat Solehan hari ini mengikuti dengan mujahadah dengan kegiatan beliau. Mari kita nyanyi bersama. Dari Kedasari, Unur Kembar Boys. Atau dari Unur Kembar Boys, Kedasari. Ali Pasarudin dari Unur Kembar Boys, alamat Gentasari. Saya nama Musliman dari Unur Kembar Boys, alamat Kedawung. Saya Taufik Ansori dari Unur Kembar Boys, Unur Kembar Gunung Nangka, Gentasari Kroya, Cilacap. Selamat Mamun dari Unur Kembar Boys, Gentasari. Salam Rahayu, saya Bayu Haji, Unur Kembar Boys, Gentasari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ubaidillah Ali dari Unur Kembar Boys, asal Cirebon Cilacap.
Dari Unur Kembar Boy. Mantap. Alamat. Jos. Asip Manan Mawaib dari Gentasari Kroya Indonesia. Unur Kembar Boys menyala. Saya Acong Sudarsono dari Gentasari Unur Kembar Boys. Agung Dwi Prasetyo dari Unur Kembar Boys Gentasari. Saya nama Sodikun dari Unur Kembar Boys. Unur Kembar Boys menyala, mantap. Ya, Sudir. Unur Kembar Boys Gentasari Sampang Cilacap. Toro, Unur Kembar Boys Gentasari. Saya Rima dari Unur Kembar Boys Gentasari. Ayo kita nyanyi kembar Unur Kembar Boys ya. Derek! 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 Minggi! Tabrak dung! Barokah! Alhamdulillah. Yuk, berangkat Allah. Hari ini dalam rangka perjalanan menuju Ayak Malas dalam rangka mujahadah bersama Unur Kembar Boys dan Padepokan Hakul Yakin asuhan dari Eyang Solehan Selamat MT dari Gentasari Kroya. Ikuti terus Upial Nasir dalam podcast bersama Unur Kembar Boys. Bagi dokter nyuwun mangke jamaah mungkin terangaken istilahipun kangge mujahadahipun lan sekaligus istilah-istilah kadang-kadang anak mujahadah anak istighosah mangke pun terangaken supados jamaah nyuwun sewu jamaah wonten mangertosi hal-hal istilah Warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah amma ba'du. Hadratil muhtaramin, para alim, para ulama, wabilah khusus wonten ing ngarsanipun panjenenganipun Bapak Kiai Husnul Khitam Al-Hafidh kang kula taklimi iki wonten ing ngarsanipun atasan kula Pak sedaya ingkang boten saged sepat satu persatunipun sedaya mawon ingkang kula taklimi. Tak lupa pula dumateng ketakmiran Masjid Nurul ya. Darul Huda dilarang napak Nur Huda Darul Huda sedaya mawon mudah-mudahan dirahmati Allah mugi ingkang kula hormati para hadir, para bapak, para ibu, para sederek, para sedulur sedaya ingkang kula hormati. Pertama-tama monggo kita sareng-sareng memanjatkan puja dan bersyukur atas nikmat Allah Jalla Jalaluh. Kedua kalinya mudah-mudahan rahmat dan salam selalu dilimpahkan kepada beliau Sayyidina Muhammad sallallahu
Ketika disuruh berbicara di hadapan orang banyak, saya takut suul adab Pak Bu. Karena kadangkala kula masih terdorong sebuah emosi. Ngapunten niku sone manten dikecilkan bahasa. Dadi ora mandan nang dadang greduk ngapunten niki nggih Pak nggih. Bagian pas niku diperkecil. Yang jelas saya pribadi atau sekolah wingi dihubungi Bapak Haris Nur Huda untuk mengikuti adanya kegiatan wonten ing Masjid Darul Huda ya. Alhamdulillah dengan ridho Allah saya pribadi bisa bertemu berkumpul di sebuah majelis yang mubarak minallah Allahumma dan duduk kita semua ini mudah-mudahan dianggap karena ini di masjid adalah napa nggih Pak Yai yang disebut apa? Kecamatan Kroya. Tak lain pada malam ini betul-betul sangat luar biasa. Sangat luar biasa melihat kondisi ingkang hadir ini luar biasa. Sahabat tenggen kula niku paling sedetung pinten, paling sedoso lebih. Lah teng mriki niki sudah masuk ratusan. Nggih mboten. Mudah-mudahan dadosaken barokah. Karena PWLS memang betul-betul diadakan hanya untuk satu mengadakan sebuah silaturahim yang baik, juga terkait di dalamnya ada pelurusan sejarah. Ketika ada sejarah bengkok harus kita luruskan. Apalagi tadi malam baru saya bincang-bincang sama Syarif Abbas, juga banyak bincang-bincang dan pesan juga. Alhamdulillah yang paling utama kalau di lingkungan kita terjadi makam palsu, bukan alamat palsu lagi, gini waktu tapi makom palsu. Yang disebut makom palsu itu tidak ada jasadnya, tidak ada arwahnya, tapi dibuat. Ini pun harus hati-hati, jangan terpancing keadaan, harus betul-betul kita mencari solusi yang terbaik, juga harus mengedepankan adanya jalur-jalur yang terbaik, jangan hantam kromo, gini waktu. Jadi kita hadir itu mencari kedamaian dan kita harus mengedepankan adanya akhlak, adab, karena Pancasila di dalamnya sana satu ketuhanan yang Maha Esa, dua kemanusiaan yang adil dan beradab. Kalau kita sudah di Indonesia matur pada sebab Pancasila harus beradab. Urusan segala urusan harus menggunakan adab. Ambil saya takut ketika bicara di sini bertentangan adanya adab, tapi nyuwun halalipun nggih Pak Ibu. Niki alhamdulillah Ibu kathah. Malah ayo mboten. Angsal Bu 5 jam. Niki jam pinten? 10, 11, 12 nggih. Ngapunten niki Pak PC niki, ngapunten niki ngenyang niki. Kula niki termasuk salah satu tiang ingkang suka terhadap janda-janda. Sebelum kita mulai adanya yang disebut tadi mujahadah, kita beri perhatian khusus terhadap para janda, karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu sangat-sangat cinta terhadap para janda. Jangankan di sini ada janda yang sampai menangis, harus bahagiakan mereka. Ya mboten. Niki teman-teman wonten jandane mboten. Pinten? Sing paling ayu pundi? Alhamdulillah. Sing janda-janda bareng mriki. Kula nah, bapaknya juga orang dan tiga beli kamar mandi, tapi itu masuk semawon menurut. Kemudian para pelaku pemakan juga ini sehat. Bisa kembali mandi karena saya bisa satu. Kemudian bisa ini apa? Monggo kembali pemakan ini. Monggo. Sing selawatan lo siapa boleh? Satu lagi ini. Mudah-mudahan monggo.
maju Mbak. Ayo Mbak. Ayo maju lagi Mbak. Ayo maju lagi. Ayo maju lagi. Dengan sendirinya malah ceritanya mimpi Habib Bahar rambutnya kok barang akhirnya tambah kesadaran nih kok pilih menawi tanda tanya Bapak PC monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nyuwun pangapunten niki sebagai masyarakat pangertos termasuk kula piyambak tambah paham ingin menanyakan asmanipun Pak Ustadz Juhari. Talipun Maos Karangkemiri. Karangkemiri. Sebelum panjenengan ikut ke PBI, berarti dulu adalah pengikut daripada Allah Ba'lawi yang pada ngaku-ngaku Habib tapi ngaku-ngaku, bukan Habib tapi ngaku-ngaku keturunan Rasulullah. Saking mantepnya jenengan dulu ngederek ikut percaya dan ngetutakan. Kok bisa nih seniki dadi boten turun ngetutakan? Monggo kula nyuwun dijelasaken supados sederek-sederek kula sing wonten ayam alas dados mangertos. Monggo. Warahmatullahi wabarakatuh. Para hadirin, ketika ramainya mencuat kasus tesisnya Kiai Imaduddin, saya termasuk yang paling getol membela habaib. Bahkan saya di konten-konten saya menganggap Imaduddin itu gila, seperti itu. Sampai berjalannya waktu, saya bermimpi dan memang tidurnya saya itu selalu diawali dengan berwudu. Jadi itu sudah bisa diidentifikasi kalau ini memang dari Allah, ini dari setan. Saya berwudu sebelum tidur. Nah, suatu ketika saya bermimpi bertemu dengan Habib Bahar bin Smith pada waktu itu. Dalam mimpi saya bertemu dengan Habib Bahar, persis ada di depan saya, dan beliau itu rambutnya terbakar rambutnya. Kemudian setelah terbakar di depan saya, Habib Bahar ini berlari. Di situ ada kamar mandi. Beliau tidak mengambil air untuk memadamkan api, malah airnya terbakar semua. Nah, itu bagi saya sudah cukup bahwasanya Allah memberikan petunjuk kepada saya untuk berhenti membahas masalah Ba'alawi ini, untuk membahas masalah yang lagi viral, lagi ramai. Nah, setelah itu saya berhenti, konten-konten saya hapus,
mungkin ada 100 lebih konten. Saya hapus, saya sisakan 1-2 untuk kenang-kenangan. Karena saya membuat konten itu tidak begitu saja, Pak. Pemakan konten itu 1 jam. Kita mempelajarinya itu berjam-jam berhari-hari. Kita mengambil dari kitab ini, dari pidatonya siapa kita ambil, kita jadikan konten. Nah, bagi saya sudah cukup, bahwasanya sudah terang benderang bahwasanya dari Imaduddin ini adalah yang sah, bahwasanya Syarif Abbas itu adalah termasuk dari min dzurriyyati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sudah cukup, Pak? Informasi saya belum pernah ketemu dengan beliau, baru malam hari ini. Sehingga ini bukan dibuat-buat mengada-ada, bukan skenario. Sekali lagi, kami baru ketemu malam hari ini dan beliau menyampaikan juga baru kali ini. Nah, karena itu kita bisa mengambil sebuah ibrah atau pelajaran bahwa Kiai Imaduddin yang selama ini pro dan kontra di masyarakat tentang hasil riset tentang nasab Baklawi itu sampai hari ini belum ada yang bisa mematahkan pendapatnya Imaduddin bahwa kaum Baklawi yang ada di Indonesia itu batal nasabnya karena tidak nyambung dengan Nabi besar Muhammad SAW. Kita sebagai Muslim wajib menjaga marwah daripada keluarga besar Nabi besar Muhammad SAW. Jangan sampai diremehkan, sampai dilecehkan, bahkan dihinakan dengan kelakuan-kelakuan orang yang tidak bertanggung jawab. Setuju? Cocok, Pak? Ampun saling padudun dan masyarakat sudah jelas kita menjaga marwah Nahdlatul Ulama, marwah para ulama, para kiai, para alim, termasuk Pak Kiai Imaduddin yang didampingi oleh Gus Abbas Bunter Pesantren. Malam hari ini beliau Kiai Ustaz Jauhari dari Paus bersama beliau Pak Kiai Sulaiman Selamat hadir di masjid ini. Ya Allah, mudah-mudahan ini menjadi hidayah petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, memahamkan kita semua bahwa kita harus berpegang teguh untuk membela Nahdlatul Ulama, para ulama kita, dan termasuk Ahlus Sunnah wal Jamaah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Makaten informasi dari Pak Kiai Jauhari. Kalau panjenengan dari paham dari Pangatos bisa bicara salajengipun sambutan saking panjenenganipun PC utawi pengurus cabang saking PWLS Kecamatan Kroya, ngarsanipun panjenenganipun Kiai Dr. Anis Nur Huda wekdal sajekapipun kawula aturaken sumangga.
Alhamdulillah wa syukurillah wa la hawla wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin nuridati wa sirisari fi syairil asma'i wa sifati wa alali wa sahbihi wa barik wa sallim amma ba'd. Wonten ngarsanipun para alim, para kiai, para bini sepuh dan sesepuh sedaya tansah kita hormati dan kita muliakan. Wabil khusus dumateng Imam Masjid Darul Huda panjenenganipun Bapak Kiai Husnul Hitam Al-Hafiz ing tansah kita taklimi. Dan sedaya para pengurus Masjid Nurul Huda ing Ayam Alas menika, Bapak Kepala Desa, Bapak Ketua RW, RT Kecamatan Kroya, dan juga para bapak, para ibu wonten lingkungan Masjid Darul Huda ing tansah kita hormati. Teman-teman seperjuangan anggota PWLS Kecamatan Kroya. Para bapak, para ibu, sakderengipun mujahadah kita mulai, kalau sampun dibisiki wau, biasanya bubare jam 11 maksimal setengah. PWI niku Perjuangan Wali Songo Indonesia LSE Laskar Sabilillah niki diantarane komandane Kroya niku niki Pak Mujib, anggotane niku kata niki dereng-dereng sedaya ya. Kebetulan kula dituakaken dados ketua PC, beliau sebagai penasehat, jadi anggotane kathah mboten namung setunggal, anggotane nggih wonten 9. Termasuk pengurusnya juga ini Mas Taufik itu bendaharanya. Termasuk yang lain-lain ini laskar-laskar kita ya. Mboten kados organisasi yang lain ketinggalan sing serem keras ya, mboten keras mboten. Niki dalam rangka menyatukan visi dan misi bahwa benar-benar kita nderekaken para kiai, para ulama, para pejuang-pejuang khususipun wonten Nahdlatul Ulama yang melanggengkan lah kanca-kanca sing wonten Nahdlatul Ulama, monggo sareng-sareng kita niatnya sama untuk membela NKRI, melestarikan kegiatan tradisi-tradisi NU yang sudah berjalan selama ini, tidak akan bertentangan. Teman-teman Banser, mari kita bersama, bergabung bersama. Kalau pas tugas di Banser silakan pakai pakaian Banser. Kalau sudah pas di
يا جبار يا غالي هذا المجد 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 يا جبار يا غالي هذا المجد